Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali kita bersua untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini, kita akan mengangkat tema umum Allah, sumber harapan hidup baru. Dan pada pertemuan pertama ini, kita akan mendalami subtema Allah, sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Marilah kita satukan hati untuk memulai pendalaman ini sambil memohon pencerahan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh kita semua bahwa kemunculan wabah COVID-19 akan amat mempengaruhi kehidupan dan kegiatan keagamaan. Pada pertemuan pertama ini, kita diajak untuk melihat kembali praktek kehidupan keagamaan kita selama ini, khususnya jika dikaitkan dengan hidup keagamaan kita saat masa pandemi melanda. Bercermin pada teks Nabi Amos bab 5 ayat 4-6, kita akan dituntun untuk mencari Tuhan agar kita tetap hidup baik kini maupun kelak. Marilah sekarang kita akan membaca kitab Nabi Amos bab 5 ayat 4-6 tersebut. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia masuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, dari teks yang kita baca, ada 4 hal yang bisa kita garis bawahi agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama adalah carilah Tuhan. Yang kedua, maka kamu akan hidup. Yang ketiga, jangan mencari Betel, Gilgal, dan Berseba. Dan yang keempat, api yang tak terpadamkan. Marilah kita mendalami hal-hal tersebut satu persatu. Yang pertama adalah carilah Tuhan. Ungkapan carilah Tuhan merupakan undangan untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Bangsa Israel hanya memiliki Tuhan sebagai Allah mereka yang dimeteraikan dalam perjanjian di Sinai, di mana kita tahu bahwa isi perjanjian tersebut adalah Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat-Nya. Ungkapan mencari Tuhan bukan berarti Tuhan menghilang, Bapak Ibu. Melalui ungkapan ini, orang Israel diundang untuk kembali kepada komitmen atau perjanjian awal mereka itu.
Mereka tidak perlu mencari ilah lain, tetapi hanya perlu kembali kepada Tuhan yang selalu menanti mereka. Ungkapan carilah Tuhan mengingatkan agar bangsa Israel kembali menemui Tuhan Allah mereka. Boleh jadi mereka sedang menyembah banyak ilah dan menempatkan Tuhan sebagai salah satu dari sembahan tersebut. Karena itu ungkapan carilah Tuhan dalam kitab Nabi Amos ini sebenarnya meminta pertobatan orang Israel. Dan pertobatan ini perlu disertai dengan tindakan nyata, dengan mengunjungi bait suci, tempat yang menandakan kehadiran Allah di tengah mereka. Lalu kalimat kunci yang kedua adalah maka kamu akan hidup. Memperoleh kehidupan merupakan buah dari pencarian akan Tuhan. Ketika hendak memasuki Kanaan, orang Israel diingatkan lagi untuk setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan akan menentukan nasib mereka. Yang setia akan memperoleh kehidupan, dan yang tak setia akan dihadapkan pada kematian. Jadi, mencari Tuhan berarti mencari kehidupan. Tuhan adalah pencipta, maka dialah sumber kehidupan. Kehidupan adalah buah kedekatan manusia dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, jangan mencari Betel, Gilgal, dan Berseba. Perintah ini jelas mengatakan bahwa yang seharusnya dicari adalah Tuhan, bukan Betel, Gilgal, dan Berseba. Memang Betel, Gilgal, dan Berseba merupakan tempat-tempat yang mengingatkan orang akan Tuhan. Diketahui Betel adalah tempat Yakub bermimpi melihat malaikat Allah turun naik dari langit, dan Tuhan sendiri berbicara kepada Yakub. Hal serupa terjadi dengan Gilgal yang menjadi tempat orang Israel berkumpul setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Di tempat tersebut mereka menyunat semua orang yang belum disunat sebagai tanda pembaruan perjanjian dengan Tuhan. Sementara itu Berseba merupakan tempat di mana Abraham tinggal. Nabi Amos menyampaikan bahwa tempat-tempat tersebut bukanlah tujuan akhir dari perjalanan iman. Yang dicari hendaknya bukan tempat, melainkan Tuhan. Karena itu padanan yang disebutkan dalam perikop yang tadi kita baca adalah carilah Tuhan dan jangan mencari Betel. Kontrasnya sangat jelas. Carilah Tuhan dan hiduplah. Namun jangan mencari nasihat di Betel. Tuhan haruslah menjadi subjek dari setiap pencarian iman, bukan tempat atau sarana. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, api yang tak terpadamkan. Pemakaian kata api untuk menggambarkan keruntuhan kota selalu dikaitkan dengan peperangan. Ketika sebuah kota jatuh ke tangan musuh, kota itu akan dibakar supaya musnah. Praktek seperti itu lazim ditemukan di dunia masa lalu. Ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, mereka memerangi kota Yeriko. Kota ini jatuh ke tangan mereka
dan mereka pun membakarnya. Yerusalem sendiri ketika jatuh ke tangan Nebukadnezar juga dibakar habis oleh tentara Babel. Karena itulah api juga menjadi simbol yang dipakai oleh Nabi Amos terkait pemusnahan yang dilakukan Tuhan dan penghakiman yang dijatuhkannya. Nabi Amos mengingatkan orang Israel untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Jika tidak, Tuhan akan mendatangi mereka bagaikan api. Api itu akan memakan habis, membasmi, dan tidak akan ada bisa yang memadamkannya. Itulah Bapak Ibu kira-kira 4 hal yang menjadi titik tekan dari perikop yang kita baca hari ini. Apa kemudian pesan yang bisa kita petik dari kisah di atas jika dikaitkan dengan situasi hidup yang kita alami saat ini? Bagi kita, ungkapan carilah Tuhan sebagaimana disampaikan oleh Nabi Amos memiliki makna bahwa kita diajak untuk memusatkan perhatian pada upaya menemui Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena dengan demikian kita akan memperoleh kehidupan itu. Pada masa pandemi COVID-19, kehidupan keagamaan kita mungkin tidak menunjukkan kesesuaian antara ibadah dan praktik hidup. Padahal inti dari kehidupan beragama adalah bahwa iman akan Tuhan harus kita barengi dengan kasih kepada sesama. Jika kehidupan keagamaan kita tidak seperti itu, maka sebenarnya kita sedang berada dalam hidup keagamaan yang palsu. Iman kepada Tuhan hanya dapat dihidupi dalam perbuatan nyata. Santo Yakobus pernah menyampaikan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Gereja Katolik mengajarkan bahwa dasar dari perayaan ibadat kepada Tuhan adalah kehadiran yang nyata dari individu-individu di dalam perayaan tersebut. Ibadah secara daring meskipun terlihat menghadirkan kemudahan, namun tidak menghadirkan kebersamaan yang diajarkan oleh gereja tersebut. Iman kita akan berkembang dan menuju kepada arah yang benar jika iman itu berkembang dalam kebersamaan di dalam komunitas jemaat, baik itu di komunitas basis, lingkungan, ataupun di paroki. Ketika kemudian orang Katolik mencari pemenuhan batin hanya dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu dan mengabaikan hidup bersama dalam jemaat, maka sekali lagi sesungguhnya ia adalah seorang Katolik dengan mentalitas hidup keagamaan yang palsu. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema pertama ini. Namun ada hal yang perlu kita renungkan. Bagaimana aku menilai kehidupan keagamaanku saat ini? Apakah hal itu mendekatkan diriku dengan sesama dan dengan Tuhan? Lalu apa yang akan aku lakukan untuk mengembangkan kehidupan keagamaan yang sejati? Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pendalaman kita akan sabda Tuhan pada hari ini. Semoga permohonan ini membawa kita untuk menyembah Tuhan melalui aktivitas keagamaan yang sejati. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian.